Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Para mahasiswa yang saya hormati, kita pertemuan yang kelima tasawuf ya. Saya khawatir sore ada juga Pak ya. Kalau saya masih acara, maka rekaman ini saya kirim dengan teman kalian yang di jam 16 ya. Maka saya mencoba merekam ini. Nah, jadi saat kuliahan mudah-mudahan ini membantu ya bagi yang membuka juga Bang. Kita hari ini masalah ilmu dan amal dalam tasawuf ya. Ilmu dan amal tidak sempurna orang hanya mengamalkan tasawuf aja tapi tidak berilmu. Nah, itu masalahnya. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan juga salah. Nah, ini dua hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi memang masih ada kaitan, jaga istilahnya itu nanti kalian kelompok syariat torikat itu ada mirip dengan ilmu dan amal nih. Syariat itu adalah upaya untuk mengetahui permasalahan keilmuan syariah. Torikat jalannya untuk menjalani syariat itu. Nah, itu. Kalau ilmu dan amal, kalau istilah Imam Al-Ghazali ini dalam kitab Minhajul Abidin, ilmu diibaratkan kata beliau pohon, ilmunya itu pohon, ya. Sedangkan amalnya itu adalah buahnya, itu amal. Jadi semakin bagus ilmu orang, buahnya semakin bagus, itu pahamannya. Tapi semakin pohonnya itu rusak, pohonnya tidak bagus, maka dia pun tidak akan menghasilkan buah yang bagus. Nah, ini seperti yang pada file yang ini ya, saya jelaskan. Artinya bertasawuf itu harus dengan berilmu. Kalau bisa kada berilmu. Ini pemahamannya di dalam mata kuliah kita yang pertemuan yang kelima ini. Kalau lengkapnya Al-Ghazali mengatakan apa? Dalam buku beliau Minhajul Abidin menekankan bahwa seorang yang hendak memasuki gerbang tasawuf pertama-tama adalah berkewajiban belajar ilmu pokok. Ilmu pokok itu ya utama ya fikih dan tauhid. Bagaimana orang untuk melakukan ibadah yang ketat tapi tidak tahu ilmunya, ilmu fikih tidak tahu. Bagaimana orang mengupayakan tawajuh dengan Allah ya, tawajuh dengan Allah ketika sholat tapi tidak tahu ya tauhidnya, tidak mendalam, tidak tahu tentang tauhidnya. Itu juga bermasalah. Nah, ini seperti yang kita lihat pada file yang pertamanya oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Ibnu Arabi berpendapat dalam risalah Tanazzulat Al-Muwassiliyat ya, bab 2 ini beliau mengatakan bahwa kebahagiaan yang benar-benar merupakan kebahagiaan hakiki hanya dapat diraih dengan berpegang teguh dengan syariat dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Kalau orang bertasawuf tidak bersyariat, itu jangan diikuti. Misalnya setinggi apapun dia menampakkan kehebatannya yang di luar akal, tapi syariatnya tidak, itu kita jauhi. Jadi itu istilahnya ilmu dan amal. Jadi harus ketentuan syariatnya harus mapan ya. Seorang yang konsisten dalam mengerjakan ketentuan-ketentuan syariat dari mengerjakan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan, ditambah dengan memperbanyak hal-hal yang sunnah, maka orang ini adalah seorang wali Allah. Nah, itu artinya apa? Kewajiban syariatnya mantap, ya bagus, ditambah pulang dengan dengan hal-hal yang sunnah. Nanti di akhir kita sampaikan yang hadis qudsi. Apa hadis qudsinya? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, kan itu. Senantiasa hambaku ingin dekat kepadaku bin nawafil dengan hal-hal yang sunnah. Jadi dikatakan di sini ya kalau sudah
syariatnya bagus. Syariat itu tidak hanya yang melaksanakan yang wajib-wajibnya, tetapi juga dia adalah memperbaiki jiwanya, yang disebut dengan tazkiyah atau tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwanya. Kalau jiwanya tidak bersih, berarti syariatnya sebelum. Karena kita ini disuruh ya membersihkan jiwa kan. Coba di dalam ya ayyuhal ladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun. Fala tajassasu. Nah, tajassus itu ya adu domba. Wa la yaktab ba'dukum ba'dha, jangan kamu apa? Berbuat ghibah. Nah, itu kan semua ajaran dan Al-Qur'an wa hadis itu adalah diantaranya ada yang mengarah kepada memperbaiki jiwa. Yang berjiwa. Hadis nabinya ya kan? Apa nabinya? Ala inna fil jasadi mudghah. Ya kan? Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada mudghah segumpal daging. Idza saluhat sahal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wa yal qalbu. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh tubuh. Apabila segumpal daging itu rusaklah seluruh tubuh. Allah ketahuilah wahyal qalbu, itu yang namanya hati. Ya. Rusak seluruh tubuh, baik seluruh tubuh ini maksudnya amal ibadah kita bagus jadinya. Kalau hati kita bersih, amal ibadah kita bagus. Kenapa? Karena kita selalu melakukan sifatnya khauf, rasa takut kepada Allah itu kan itu merupakan upaya membersihkan jiwa. Nah, implementasi dari rasa khauf dengan Allah, kita amal ibadah bagus. Implementasi dari membersihkan jiwa dari hasad, dari dengki, pertemanan kita bagus. Akhlak kita bagus dengan teman. Ya. Mampu kita membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit seperti penyakit rakus, stoma. Itu dikalahkan dengan sifat kita yang qanaah. Ya, baiklah. Jadi itulah kalau kita syariat kita di dalam membersihkan jiwa itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh, sehatlah seluruh tubuh. Masalah tubuh itu adalah amaliyah yang kita johir. Puasanya bagus, ya. Apalagi sholatnya bagus, hubungan dengan manusia bagus, karena hati kita bagus, hati kita bersih. Nah sebaliknya, tapi hati kotor, maka rusaklah seluruh tubuh. Yang dipikirkan adalah apa? Nafsu ammarah aja. Begitu ada nafsu ammarah, udah semuanya disenanginya. Hidup glamor, hidup hedonisme disenanginya, ya. Semuanya itu akhirnya hatinya gelap. Kalau hatinya gelap itu sholat sembahyang koler, ya, berbuat baik malas, ya, dengan orang ini rasa seorang pun benarnya, kan seperti itu jadinya ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau ada klub ya antara hati ya, hati kita sudah ada bersih seperti itulah. Sombong jadinya, sombong apa? Sombong itu mau berarti angkuh. Kita kan kadang-kadang bingung ya angkuh. Angkuh seperti apa? Sombong itu. Kadang-kadang melihat jalan orang bina berenggang, ini sombong nih. Padahal ada mesti ya. Sombong itu, angkuh itu andaknya di hati kan. Kita belajar tasawuf ini kan ranahnya itu apa kemarin tuh? Ruang lingkup metafisik. Metafisika itu di luar alam yang nyata. Masalah hati. Jadi kesombongan itu andanya di hati. Hati kita bila kita merasa bujur taros, orang salah, nah itu hati-hati. Itu sombong diantaranya. Pengarasan hujan bahari, kan masuk banyu. Ya kan? Nah pendapat orang mau didengari, iya aja penting. Nah, kalau mau mencari keluhan orang itu apa masalahnya, ya kan? Karas mati, ya, diberikan jalan karas juga, nah itu tambah sombong, ya. Sombong ini bukan di hati, ya. Nah kita hati-hati menjadi seorang ini ya. Apa sejarah pun kita ada sifat kibir di hati kan, tidak surga kan, itu kan di hadisnya ada kan. Nah kita hati-hati. Jadi sifat kita sudah mampu beradaptasi dengan orang, mampu mendengarkan orang, mau mengoreksi diri, itu bagus lah. Itu bagus. Tapi yang kemarin saya utarakan apa? Hadis Nabi, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan, basarahu bi uyubi nafsi." Ya orang-orang yang apa? Apabila Allah menghendaki hamba itu baik, maka Allah akan memperlihatkan keaiban yang ada pada dirinya. Itu udah bagus itu. Kalau seperti itu. Nah, kita arahnya ke sana ya.
Karena hati ini seperti itu, kata kawan tidak seperti itu ya. Kemudian salafus saleh mengatakan siapa yang tidak hafal, ini dari dari Imam Junaidi Al-Baghdadi. Siapa yang tidak hafal Al-Quran dan tidak mau menulis hadis-hadis Rasulullah, maka ia tidak boleh diikuti dalam urusan ini, urusan tasawuf maksudnya. Karena ilmu kita, ilmu tasawuf ini diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia sumbernya Al-Quran Sunnah. Junaidi Al-Baghdadi kan orang tokoh abad ketiga Hijriah kan. Salah seorang tokoh yang memang jadi anutan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi pegangan tasawufnya adalah Junaidi Al-Baghdadi. Beliau sunni tolen, artinya bertasawuf itu dengan Al-Quran hadis. Bila orang tidak ikut itu ya jangan diikuti kalau tidak seperti itu. Imam Abu Hamzah Ab-Bazzar, salah seorang sufi terkemuka, beliau berkata, siapa yang mengetahui jalan yang benar, maka akan mudah baginya untuk menapaki jalan tersebut. Dan tidak ada petunjuk atau jalan menuju Allah kecuali dengan mengikuti Rasulullah dalam setiap keadaan, tiap perbuatannya dan setiap perkataannya. Nah, ini Al-Qusairiyah ya. Risalah Al-Qusairiyah di halaman 431 ya, 395 atau 431 tadi ya. Jadi penekanannya adalah tasawuf itu sunni, Al-Quran hadis penekanannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ilmunya batang yang kita olah, ilmunya itu ya Al-Quran hadis ya. Itu yang penting. Jangan sampai kita tergelincir ya malum yang paham-paham yang kadang-kadang meninggalkan sholat, bahatam sembahyang sudah, pokoknya meninggal syariat lah, udah jangan diikuti. Setinggi apapun kelihatan karomahnya ya, tapi kalau dia meninggal syariat ya tidak usah diikuti. Urgensi ilmu agama kaitannya dengan tasawuf paling tidak dilihat dua hal. Pertama, karena amal ibadah yang benar adalah yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuan syariat ini wajib dipelajari dan diketahui. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah ilmu bermanfaat dan melahirkan rasa takut kepada Allah. Perasaan takut inilah yang kemudian akan melahirkan sikap taat kepada Allah dengan melakukan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi kada salah apa yang menyampaikan Allah surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallah min ibadil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, jadi dengan perasaan khaufnya itu para ulama seorang sufi dia akan berembel-embelasi dari rasa takutnya berbuat salah dengan Allah dan berbuat salah dengan manusia, takut dia. Yang saya katakan dulu itu apa? Yang orang-orang soleh itu semakin banyak ibadahnya, dia semakin takut kepada Allah. Yang surah As-Sajdah ya. Tatajaba junubuhum 'anil madadi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi tatajaba junubuhum 'anil madadi. Jadi orang soleh itu malam itu sudah jauh dari peguringan ya. Ya, jauh daripada peguringan. Mereka apa? Yad'una rabbahum. Ya, berdoa dengan Tuhan, berdoa dengan Allah khaufan wa tama'an, dan pada takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menampakkan harta mereka, menampakkan apa yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita adalah, jadi kalau orang ilmunya dalam, semakin takut tinggi kepada Allah. Tinggi kepada Allah itu melahirkan amal yang bagus. Nah ini ya. Jadi pemahaman kita ilmu dan amal ini seperti pisau bermata dua. Ilmu, orang berilmu, amalnya bagus ya. Amalnya bagus. Tapi ilmunya kada bagus, amalnya kada bagus. Seperti itulah, otomatis. Nah, jadi sekarang yang kita tuntut, jangan sampai bang, pemendiaran kita, wah kali itu aja berilmu aja dulu, kan aja beramal, ada mau ya. Ini seperti bisa mata dua tadi kan. Ya sampai berilmu, beramal lah. Amalnya kita tuh jangan semuanya itu orang sufi seperti ini, sufi ya kan. Kenapa?
Karena kita zikirnya iya, sudah mengajinya iya, itu adalah tinggal lagi tiga hal yang perlu kita perhatikan, apa? Riyadhah, mujahadah, dan istiqomah. Bila tiga ini kita pakai, kalian sudah menempuh yang namanya suluk dalam bertasawuf, ya. Ya. Jadi kalian sudah sering melakukan hal yang sunnah, itu amalia kalian, itu sudah amalia suluk namanya, yang terus dilakukan dengan tiga prinsip ini. Nah, tiga prinsip ini yang penting, ya. Al-Kalabazi, kita kalau habisnya selesai. Ketahuilah bahwa ilmu kaum sufi itu adalah al-ahwal. Ahwal ini adalah tingkatan keadaan pada diri seorang yang hanya dapat diraih dengan pengalaman syariah yang benar. Dan pengalaman terhadap syariah yang benar pertama-tama adalah dengan mengetahui ilmu-ilmunya. Ilmu syariat mencakup dasar-dasar ilmu fikih seperti sholat, puasa, dan fardu-fardu yang lainnya. Kemudian ilmu-ilmu muamalah seperti nikah, talak, perniagaan, dan seluruhnya. Maksud Al-Ghalbaji rahimahullah ta'ala ini, ujar Sidin, tasawuf itu tetap tercermin dari syariatnya. Syariat itu tidak hanya tadi cara ibadah, muamalah pun juga bagian daripada yang harus dikuasai oleh orang yang mengamalkan amaliyahnya. Nah itu, jadi harus dilakukan itu. Kenapa? Karena tidak hanya ibadah, kita juga harus tahu yang namanya cara jual beli, ya. Yang biasa yang kita hari-hari ini masalah jual beli, Bang, masalah muamalah, ya. Kadang-kadang kita kadang sengaja ambil yang riba. Riba itu ada boleh jelas dalam Quran, ya, riba. Riba itu apa, Bang? Sesuatu yang lebih, ya. Yang lebih tapi akadnya riba. Contoh yang kecil misalnya di pasar banyak kan di jalanan tuh tukar uang apa? Tukar uang yang 100.000 dikasihnya 95.000 misalnya kan, 90.000. Nah kita melihatnya gampang, udah ada apa-apa lah. Jual duit 100-an, dijual duit 95.000. Yang 5.000 itu kan ghibah, namanya riba kan. Nah sekarang pelajari fikihnya kayak apa melepaskan riba ini. Nah ada kan teorinya, teori tentang apa? Teori tentang upah kan. Apa upah tadi bahasa muamalah coba? Ijarah ya lah. Ijarah kan? Ada ijarah. Jadi kalian akadnya akad ijarah namanya, jangan seperti riba itu. Akad ijarah berapa? Udah, Sidin jual 1.000. Nah, bari upah pian 5.000 upahan 5.000 kan. Upah Sidin mengalih mau upahan ke bank kan? Sama aja nilainya, cuma akadnya itu akad ijarah namanya, ya akad ijarah. Tapi sekarang alhamdulillah bagus, sekarang di pasar itu orang buka hukum ini dia sudah tahu itu, mungkin ada yang mewadai itu. Anu aja, upah ulun aja 5.000. Itu dia menyambut itu. Upah ulun 5.000 aja. Ini kan memadakan riba. Itu mereka mengerti berarti kan istilahnya akad jual beli itu, akad ijarah namanya itu kan. Itu dilakukan. Alhamdulillah yang melakukan itu sekarang sudah mengerti. Nah, jadi kan gampangnya kalian kalau mencari mandau jadi pecah, buat itu ya. Tapi itu akadnya akad ijarah. Itu diantaranya kita harus memahami terhadap hal-hal keagamaan. Tidak bertasawuf tok, tapi melanggar hal yang dilarang. Kenapa? Karena kan tidak tahuan, kan? Ya tahuan. Itu. Nah, jadi kalau ini kita bagus melakukan ya, insya Allah kita termasuk nanti orang yang ilmu dan amal. Ilmunya pohonnya, amal kita menjadi amal yang bagus, kan itu. Jadi konsep tentang ilmu amal ini mudah aja dipahami lah, karena ini hari-hari kita lakukan kan, jadi buat jadi pahami kada sulit lah. Asyid Ibrahim Ad-Dasuki ya, wahai anakku, ikutilah jalan kaum sufi, karena jalan tersebut adalah jalan para ulama salaf yang soleh, yang para sahabat dan tabiin. Namun hal ini engkau lakukan setelah engkau mempelajari kewajiban-kewajiban syariat. Nah, jadi penekanannya itu syariatnya. Proses dikuasai. Jangan sampai syariat lepas, itu maksudnya. Banyak nih Imam Abu Hasan As-Sajili ya, juga sama. Konsepnya adalah konsep kita harus
menguasai harus tidak lepas daripada Al-Quran hadis. Jika engkau memiliki kasab yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan kasabmu itu, berpeganglah dengan Quran dan Sunnah. Kalau ikan memimpi misalnya, aku memimpi di antara guring dan terus lagi sembahyang, misalnya, nah itu menyalahi ya. Itu kasab itu tinggalkan, jadi herani, jangan, tidak boleh. Pokoknya kasab apakah bila bertentangan dengan syariat itu dihindari, jangan sampai. Jangan percaya, kan ini maklum lah ini kan, orang mencari mudahnya, sidin tuh ya kedatangan bertemu Jibril kan yang di medsos itu kan, udah diikuti lah kalau bertanya. Katakanlah kepada dirimu bahwa Allah telah menjamin kebenaran yang di bawah Al-Quran dan Sunnah. Yang jaminan tersebut belum tentu dibawa oleh kasab, ilham atau musyahadah. Inilah yang telah disepakati oleh para ulama sufi, bahwa kasab, ilham, dan musyahadah tidak dijadikan sebagai landasan kecuali telah dicocokkan kebenarannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan dipercayai. Kasab rajin kah? Musyahadah kah? Musyahadah itu ya orang yang musyahadah itu ya menyaksikan ya, saksi. Musyahadah, ilham, ya ilmu laduni datang, ilham. Tapi ilmu laduninya yang yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, tinggalkan. Itu maksudnya itu. Pokoknya tidak sesuai harus ditinggalkan. Nah, ini kesimpulannya ya harus berdasarkan syariat ya. Kita bisa tidak bersandarkan syariat. Nah, jadi pelan-pelan kita belajar tauhidnya, belajar. Kalau ujar orang kayak musyahadah menciptakan dalam sholat itu supaya ada hakikat sholat ya, hakikat sholat. Nah, kita harus musyahadah sembahyang, ya kan? Tawajuh, itu kan. Bagi apa aja? Tawajuh. Nah, kayak apanya ini yang kita dipelajari dalam tauhid. Ya, kalau kita dalam. Tapi kalau ada hendak, udah nggak usah lah. Pokoknya Allahu Akbar. Ingatkan bacaan, terjemahnya, artinya. Udah kita lebih khusyuk kan. Tapi kalau orang tawajuh itu kadang kalau salah-salah ya bisa bersihkan. Kalau kada paham. Tawajuhkan zat Allah, lalu Allah bikung, pajam pulang ya, pas iblis bikung nang tampil. Nah, ya kada salah kalau dalam. Nah, penting yang sederhana itu boleh tawajuh, tapi tawajuh dengan sifat dan asma Allah itu yang penting. Nah, ketika salat Allahu Akbar, alhamdulillah, yakin kita bisa nih karena kudur Allah ya kan, kudur Allah. Kita bisa ruku, iradah Allah, apa segala alam kita nih semua Allah yang mengatur. Nah, itu namanya tawajuh dengan sifat Allah, asma Allah. Itu bagus, ada apa-apa. Sifat itu. Jadi, terus kita ingat apa lagi ya? Nah, khawatir itu kalau tawajuh itu, ya tawajuh dengan zat Allah udah itu jangan bisa bersirikan kita. Tawajuh yang mudah seperti itu. Nah, jadi belajar juga, artinya ilmunya kadang khawas sembarangan ya. Nah, ini amaliyahnya ya, yang ada di hadis Nabi yang saya katakan tadi, ini amaliyahnya. Kalau sudah bagus, sudah bagus ilmunya, ilmu pokoknya, tauhid fikihnya, kita juga beramal mudah. Amal-amal yang sunnah kita lakukan, perbanyaknya sunnah. Itulah tanda-tanda kewalian seseorang. Kalau seorang itu perbuatannya bagus, perintah Allah dan larangannya dijauhi, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, Allah sayang ya, Allah sayang. Nah, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ya. Fa idza uhibbahu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Nah, itu kan. Akulah senantiasa hambaku ya taqarrubu ilayya bin nawafil, dekat dengan aku dengan hal yang sunnah. Faiza ahbabtuhu, apabila dia ketika ia
Hatta ibahu. Nah, ketika Abu Lahab sudah mencintainya, kata Allah, maka kuntu sam'ahu alladzi yasma'u. Kalau arti asalnya apa? Aku adalah pendengarannya yang mendengar. Ya, artinya pendengarannya, penglihatannya semua diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Ya. Kalau dia meminta, Allah kasih, aku kasih, kata Allah. Apabila dia minta perlindungan, aku lindungi. Itulah kalau sudah kasih Allah. Nah, jadi mencari menjadi seorang sufi yang sejati itu ya kita bisa mengukur diri kita, ya. Kita bisa, karena masalah kesufian ini ada masalah metafisik, masalah di luar fisika, di luar alam yang nyata ini, tapi masalah di hati kita, ya kan? Di hati kita. Yang mengukurnya kita. Tapi seorang sufi yang besar itu mengukurnya dia tidak melihat kebaikan dia, tapi dia selalu mencari kekurangan dia, gitu kan? Maksudnya, makanya dia menangis, apa mencari kekurangan dia. Lalai aja ibadah dia merasa menangis berdosa, lalai beribadah, nangis, ya. Tidak, apalagi tidak syukur, ada hal yang kecil, kada ingat bersyukur, luar biasa rasa berdosanya. Itu sudah tobat, sudah lipat dua, ada ya, sudah kelalaian itu menjadi dosa, rasanya itulah dia bertobat. Maka saya katakan tadi, kalau sudah semakin tinggi, orang tidak melihat lagi amal ibadahnya, karena dia yakin amal ibadah tidak akan membawa dia ke surga. Yang membawa itu adalah rahmat dan rahmat dan ridha Allah, kan, gitu kan. Nah, jadi yang dicari itu dia malah menangis mencari rahmat dan ridha Allah. Keridhaan itu menangis, takut yang namanya nasib akhir hidup itu karena takut ya. Yang mudah-mudahan kita husnul khotimah semua, kan, yang mudah-mudahan itu lah. Kalau sampai itu ini yang kita cari ya. Kalau sudah, tapi tanda-tandanya kalau kita sudah bisa sering introspeksi diri, sering melakukan amal yang bagus, dengan hubungan dengan orang bagus, karena hati kita sudah bersih dari sifat-sifat yang amradul qulub. Nah, insyaallah ini nanti akan membawa kita kepada akhir baik kehidupan kita, mudah-mudahan. Nah, jadi ini amaliah kita, semakin banyak amaliah kita itu menjadi poin-poin tersendiri bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa bertasawuf dengan 3 hal yang penting: riyadhah, latihan terus, ibadah kita mujahadah, sungguh-sungguh melakukannya, istiqomah terus, sedikit tapi terus, sedikit tapi terus. Dan 3 itu penting. Insya Allah kita akan menemukan nanti namanya anugerah Allah itu. Nah, itu ahwal tadi ya, anugerah itu insya Allah nanti Allah akan memberikan di dalam perjalanan sufi, sedang suluknya ahwal itu datang. Ahwal datang jadi diundang, dan hilang pun, pergi pun tidak diantar. Itulah. Kira-kira ini yang kami sampaikan ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.